pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap hari dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Salam, selamat malam KPW yang ada di Pancasari, Sidekarya, Batu Bulan. Pada malam hari ini kita boleh kembali berkumpul belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang untuk menguatkan kita dalam saat-saat sekarang ini, saat-saat yang sulit ini. Hanya Tuhanlah yang menjadi benteng perlindungan kita dalam menghadapinya. Ya, pada saat ini saya akan membawakan firman atau renungan dari Mazmur 91 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Ya, seperti pujian yang barusan saya nyanyikan, itu orang-orang yang benar-benar berlindung kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, takkan ku goyah, karena Yesus penolongku. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul, kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat, kepandaian, dan Tuhan berikan kami hati yang tulus mau belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berkati kami semua yang saat ini ada, yang saat ini sedang berkumpul untuk belajar tentang hal-hal kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan membaca Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Ya, jadi di sini orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang berlindung kepada Tuhan, dia akan mengatakan,
Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya. Ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. 4. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ya, jadi di sini kita bisa melihat dan belajar, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Ya, maksudnya jerat penangkap burung itu jerat si iblis, kuasa-kuasa kegelapan, seperti orang menjerat burung itu. Si iblis itu pasti akan menjerat orang-orang percaya seperti orang-orang menjerat burung itu. Dan penyakit sampar yang busuk. Ya, jadinya keadaan sekarang ini kita kalau berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Kristus, Dialah yang akan melepaskan kita dari semuanya itu. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Jadi kita berlindung di bawah kepak sayapnya itu. Dilindungi. Dan kita dipagar dengan tembok. Ya, jadinya kalau kita berharap atau dalam lindungan Allah, tidak usah gentar dan goyah menghadapi segala persoalan yang sekarang ada. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ya, jadinya enggak usah takut dengan kedahsyatan malam itu. Diutamakan di perumpamaan itu kuasa-kuasa kegelapan, karena malam itu gelap, roh-roh jahat. Itulah kuasa-kuasa kegelapan yang malam hari akan menyerang kita. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ya, panah yang terbang di waktu siang itu adalah orang-orang musuh-musuh kita, tekanan-tekanan hidup yang nyata, yang kelihatan. Itulah yang akan menyerang kita. Tetapi dia tetap melindungi kita. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Ya, penyakit sampar yang berjalan dalam gelap seperti COVID-19 itu tidak kelihatan. Virusnya itu tidak kelihatan, jadinya kita tidak tahu di mana dia berada itu COVID itu. Kadang-kadang kita bisa terkena kalau kita tidak menjaga dengan pakai masker dan cuci tangan, jaga jarak. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Penyakit menular yang mengamuk di waktu petang seperti sekarang ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana mereka sedang melakukan penyerangan kepada orang-orang yang akan dihinggapinya. Ya, sini dikatakan juga, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini Mazmur Daud yang menulis saat-saat ia di dalam tekanan. Ia hanya menonton, tidak akan menimpamu. Jadinya kalau kita berharap kepada Tuhan, walaupun itu ada, tapi Tuhan akan melepaskannya kepada kita. Yaitu penyakit-penyakit yang sekarang menggentarkan, menakutkan orang-orang untuk datang kepada Tuhan.
orang-orang untuk berkumpul. Orang-orang tidak boleh berdekatan, jaga satu jarak 1 meter paling dekat. Tidak ada lagi persekutuan, karena gentar dengan apa yang sekarang berkuasa. Ya, di sini katakan engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ya, jadi kita hanya menonton. Kalau kita beriman, kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membentengi kita. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Tuhan yang maha tinggi, tempat perteduhan kita. Kita dibentengi oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Tidak usah gentar dan takut kalau kita beriman. Kalau kita sudah iman yang goyah, ya kita jaga-jagalah. Tapi kalau kita memang disertai Tuhan, tidak usah takut. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ya, jadi karena kita berlindung kepada Tuhan, dalam Tuhan tidak ada itu tulah, segala hal-hal yang menakutkan itu menimpa kemah kita, tempat tinggal kita, di mana kita berdiam. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ya, di segala jalanmu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berharap kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, saat kita bangun, kita datang kepada Tuhan, mohon perlindungan Tuhan, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ya, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tangannya malaikat akan menatang engkau. Menatang itu diangkat gini, seperti itu, siapa namanya, jin dan jun itu loh. Kalau naik itu kan jin yang ngangkat tangannya itu loh. Kalau itu kan cerita dongeng, tapi ini malaikat Tuhan yang menatang kita. Kita duduk di sana agar tidak terantuk batu kaki kita. Singa dan ular teduk tidak akan kau langkahi. Maaf, kita ulangi. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Jadi di sini kita diberi kekuatan, berani kita menginjak ular tedung dengan singa. Kalau tanpa pertolongan Tuhan, baru lihat aja kita sudah gemetar, ketakutan, apalagi mau nginjak. Kita bisa cabik-cabik dan dirobek-robek kalau tidak benar berharap kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang melindungi kita. Seperti kisah-kisah raja-raja atau kisah-kisah hakim-hakim di mana Samson bisa merobek singa, itu kalau bukan kuasa Allah tidak mungkin. Ya, di sini dikatakan juga, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ya, kalau kita melekat kepada Allah, kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi kita harus mengenal siapa Allah kita, siapa benteng pertahanan kita, pengharapan kita, kalau bukan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Bila ia berseru kepadaku, ia akan menjawab. Ya, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, jadinya kalau kita berharap kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Dia akan menyertai
Tuhan akan menyertai dalam kesesakan dan akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, itu kalau kita beriman, berharap kepada Tuhan dan hidup dalam lindungan Allah. Ya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya. Jadinya kalau kita berharap kepada juru selamat Kristus yang menyelamatkan kita dari maut, saat-saat kita sudah masuk Advent untuk Jumat Agung, di mana penderitaan Kristus untuk menebus kita, dia akan memberikan keselamatan kepada kita. Jadi di sini kita boleh belajar tentang Mazmur 91 ini, di mana orang-orang yang dalam lindungan Allah. Ya. Bagaimana kita dalam lindungan Allah kalau kita tidak pernah datang kepada Allah dan tidak mau berharap kepada Allah, berharap kepada diri kita sendiri, dengan emosi kita, dengan ego kita, dengan kemampuan kita? Tidak mungkin kita bisa melawan semuanya ini. Jadi di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah firman yang sederhana ini atau yang pendek ini bisa menguatkan kita. Banyak orang-orang percaya yang sekarang ini sudah mulai gentar, takut, tidak mau lagi datang untuk bersekutu karena peraturan pemerintah sudah tua. Mereka tidak punya iman, mereka tidak berharap pada Tuhan, mereka hanya mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri, ego mereka, kepintaran mereka. Mereka mau melawan Tuhan, tidak tahu bahwa Tuhanlah yang mengatur semua kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi di sini makanya Daud menuliskan dalam lindungan Allah. Berlindunglah kepada Tuhan, kepada Allah. Juga semua orang pasti akan mati. Yang penting mati adalah keuntungan kalau orang yang hidup berlindung dalam Allah, bukan penghukuman. Ya, intinya pada malam hari ini marilah kita beriman, datang kepada Allah, datang kepada Kristus, agar kita diberikan perlindungan seperti firman yang kita pelajari malam hari ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman ini boleh menguatkan kita dalam keadaan yang sekarang ini, agar kita boleh kembali bangkit, bergairah, datang kepada Kristus dan memuliakan namanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur padamu Tuhan, di mana kami boleh belajar tentang orang-orang yang dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Orang-orang yang berharap kepada Engkau, orang-orang yang menyerahkan segalanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan. Ajar kami untuk datang dan bersandar kepada Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh diberikan kemenangan dalam saat-saat sekarang ini. Banyak orang-orang yang sudah mulai gentar, orang-orang yang sudah mulai takut, orang-orang yang sudah mulai tidak berani keluar untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami iman, berikanlah kami hati yang mau berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati KPW-KPW yang ada, yang di Pancasari. Tuhan berkati mereka semua, seperti Pak John dan teman-temannya, Pak Mangku, Pak Simon,
juga Parto, Pak Yono, Anggar, banyak teman-teman kami yang di sana. Berkatilah mereka semua, lindungilah mereka semua, dan berikanlah mereka berkat-Mu agar mereka tidak berkekurangan dan mereka boleh terus berharap hanya kepada Engkau ya Tuhan. Juga yang di Sidekarya, Pak Martin dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya, berkati mereka semua ya Tuhan, agar mereka pun dalam keadaan baik. Mereka boleh terus beriman kepada Engkau sehingga mereka boleh terus memuliakan nama Tuhan dan belajar tentang rencana-rencana dan berharap hanya kepada Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Batu Bulan. Tuhan berkati Pak Denny sekeluarga, berikan kesehatan, kekuatan, juga Tuhan berikan berkat-Mu dalam pekerjaan Pak Denny, agar Pak Denny pun boleh terus bangkit dan terus bisa beriman kepada Tuhan bahwa Tuhanlah perisai dan benteng dalam menghadapi segala tekanan-tekanan hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, berkati gereja GBI Kalvari yang sudah lama tidak kami masuki ya Tuhan, sudah 1 bulan lebih kosong, tidak ada orang yang bersekutu di sana. Tuhan tolong pengurus-pengurus gereja agar bisa bagaimana caranya agar gereja ini boleh kembali diisi oleh orang-orang yang menyembah Engkau dan berharap kepada Engkau, memuji Engkau dan memuliakan Engkau, dan Engkaulah akan melindungi gereja kami ya Tuhan. Berkati seluruh anggota gereja GBI Kalvari yang dalam keadaan sakit atau sulit untuk mencari pekerjaan. Tuhan berkati mereka semua, agar kami semua boleh Tuhan bangkitkan, kami semua boleh Tuhan kumpulkan untuk bersama-sama beriman kepada Engkau, dan hanya Kristuslah pengharapan kami, dan Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami dan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami telah berdoa. Amin.